Kalau bedah plastik, karena saya bukan bidangnya dokter bedah plastik, tapi kalau untuk plastik surgery pasti ada, karena kan plastik surgery itu kan pilihan masing-masing ya. Jadi tetap pasti dokter-dokter itu yang bedah plastik akan melakukan tindakan bedah plastik berdasarkan emang kebutuhan si pasien, jadi atau permintaan pasien, tapi mereka akan lebih detail kalau dan lebih memperhatikan jangka panjangnya gimana gitu. Nah, jadi biasanya untuk bedah plastik itu kan begitu pasien datang konsultasi, mereka akan lihat dulu apa saja yang perlu dikerjakan, terus apa aja yang cocok, kemudian efek sampingnya apa, kemudian metode apa yang digunakan, terus nanti maintenance-nya bagaimana, kemudian budgetnya berapa, terus habis itu untuk maintain-nya gimana, kalau ada komplikasi bagaimana, efek sampingnya bagaimana, itu akan jelaskan semua. Nah, kalau untuk bedah plastik, menurut saya selama yang mengerjakan dokter emang yang di bidangnya, kompeten di bidangnya sih aman, nggak masalah. Nah, itu pro kontra, tapi itu ya itu kan pilihan masing-masing gitu loh. Kalau si OSIA sendiri nyaman dengan itu ya nggak ada masalah gitu. Oke dok, kita berbicara mengenai alat juga nih dok. Itu semakin zamannya teknologi yang udah canggih dan mutakhir, itu bisa membantu untuk melakukan perawatan nggak sih dok? Untuk kayak peralatan yang zaman sekarang udah canggih. Nah sebenarnya kan ini kan penelitian terus berkembang ya, nggak cuman obat-obatan, nggak cuma skincare, nggak cuma obat-obat yang disuntikan, nggak cuma perawatannya, tapi alat-alat pun akan berkembang terus ya. Jadi kadang-kadang mereka sekarang mengkombinasikan beberapa alat jadi satu, jadi pengerjaannya. Kemudian misalnya menggunakan teknologi, makin lama ke depan tuh akan terus berkembang. Nah, alat-alat tuh jelas sangat membantu gitu, tapi tetap mesti bijaksana. Bijaksananya gimana? Untuk perawatan kulit, ingin kulit hasil yang bagus, atau selain kita mau kelihatan cantik, tampan, kan tadi udah balik lagi ke kesehatan. Nah, jadi otomatis kita mesti jangan semuanya ekspektasi kita tergantung dengan alat. Jadi alat itu membantu kalau bisa, tapi tetap diatur dari pola hidup, pola makan kita, gaya hidup, lifestyle kita. Karena tadi dalamnya sehat, nanti keluarnya akan lebih sehat, lebih bagus gitu. Nah, kalau jangan kebalik. Kalau kebalik misalnya kita hanya tergantung pada alat-alat. Jadi kita hanya menggunakan alat, tergantung pada alat. Begitu alat hasilnya A ya A, tapi kita nggak jaga pola hidup kita, nggak jaga stres kita, nggak di manage dengan baik, terus gaya hidup kita seenak ya sembarangan, itu hasilnya nggak bakal maksimal, dan hasilnya juga akan biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah, akan lebih baik kalau pola hidup kita sehat, lifestyle kita sehat, gaya hidup kita sehat, stress management yang bagus, segala macam. Nah, setelah itu baru alat-alat ini yang membantu. Kalau menurut saya seperti itu, akan kelihatannya hasilnya akan jadi lebih baik gitu, lebih bagus gitu. Dok, berarti memang harga sendiri pun sekarang itu kan rate harga itu kan ada yang lebih dari termurah sampai hingga yang paling mahal. Itu mungkin tergantung penanganannya juga ya dok ya. Nah, kalau masalah harga tergantung tergantung apa saja yang digunakan, yang dipakai. Kemudian kedua, terus tergantung juga kasusnya, kondisi si pasiennya seperti apa. Nah, terus ketiga, alat-alat yang digunakan apa saja. Selain dari bahan atau obat-obat yang digunakan, alat-alat yang digunakan apa saja. Kemudian juga tempatnya di mana, karena kan setiap tempat beda-beda gitu ya. Terus abis itu ini tapi jangan terjebak dengan menurut pendapat saya jangan terjebak pada harga yang mahal pasti itu lebih bagus atau paling bagus. Enggak seperti itu. Jadi yang cocok dan hasil ini cocok, realistis, tapi budgetnya ekonomis. Sebenarnya itu yang kita cari kan seperti itu. Jadi ini cocok, realistis, aman, hasilnya bagus, tapi budgetnya ekonomis. Nah, sebenarnya itu yang kita cari. Jadi kalau misalnya belum tentu kalau yang mahal itu pasti bagus, karena belum tentu yang mahal itu cocok di setiap orang kan beda-beda. Jenis kulitnya beda, pola hidupnya beda, lingkungan sekitarnya beda, karena pengaruh radikal bebas segala kan. Terus stresnya setiap orang beda. Terus habis itu belum proses aging, jangan lupa proses penuaan, usia. Nah, jadi banyak faktor juga yang mempengaruhi gitu. Mungkin simpulannya terakhir. Nah, jadi kesimpulannya gini,
untuk tahun 2026 treatment yang 2025 sudah dilakukan akan tetap di 2026 akan tetap dilakukan, cuman mungkin ada tren-tren baru. Tren-tren baru itu tetap lebih ke arah, kalau menurut saya itu lebih ke arah natural tapi fresh gitu. Jadi nggak dramatis gitu. Jadi perubahan yang benar-benar dramatis nanti arahnya lebih ke arah situ. Satu, kedua, kesehatan lebih memperhatikan kesehatan. Jadi healthy inside, beauty outside, healthy inside, good outside. Jadi kesehatan di dalam pun akan diperhatikan. Nah, kemudian ketiga, untuk operasi-operasi untuk facelift segala macam itu tetap akan dilakukan, tapi tidak masalah, itu kan pilihan masing-masing selama yang mengerjakan dokter yang berkompeten di bidangnya, itu nggak ada masalah ya kan. Kemudian untuk berat badan tetap biasanya melakukan treatment yang sama, body contouring, kemudian kombinasi dengan gaya hidup, pola hidup, olahraga segala. Tapi yang paling penting juga mesti menggunakan obat-obat boleh saja, seperti nanti GLP-1 segala, tapi tetap harus dengan pengawasan dokter, konsultasi dulu ke dokter, sama jangan sembarangan dipakai gitu lah. Dan semuanya itu pasti ada plus minusnya gitu kan. Nah, yang paling penting ya, yang lain lagi juga gini, setiap orang itu kan dilahirkan punya kelebihan kekurangan, tapi unik. Jadi semua orang itu menurut saya itu unik dan cantik dengan caranya masing-masing gitu loh. Jadi menurut saya lebih ke arah gini, percaya diri, sederhana, nyaman, cantik dengan cara kita sendiri. Jadi emang kalau kita nyaman dengan keadaan kita seperti itu ya nggak masalah. Jadi kalau melakukan tindakan apapun, operasi apapun, selama nyaman dengan diri kita ya tidak masalah gitu ya. Nah, jadi dan jangan lupa kalau ingin melakukan tindakan, mau melakukan apapun boleh, asal dengan dokter yang berkompeten di bidangnya. Sama satu lagi, itu sekarang kan masalah operasi itu akan tetap kan, dulu operasi semua larinya ke ibaratnya ke Korea gitu ya. Korea kan masih tapi sekarang udah mulai nih banyak bergeser. Dulu Korea Thailand, sekarang udah mulai banyak nih, ada yang mulai ke Vietnam, kiblatnya udah mulai perginya ke Turki, ke Dubai ya. Yang lagi tren terakhir tuh Dubai sekarang. Jadi udah mulai tempat-tempatnya mulai kebagi gitu loh. Nah, jadi ya itu tergantung kebijaksanaan kita masing-masing lah gitu.